Pemirsa, sudah bergabung bersama saya Ali Aranoval selaku pengamat lembaga pemasyarakatan atau pengamat labora nih, bukan kan? Apa kabar Bang Ali? Baik. Sehat ya? Baik. Oke, tapi hukum kita sedang sakit ini sekarang ini kan? Betul. Kalau Anda punya komentar sendiri terkait dengan laborasi Torus seperti apa? Kalau beliau tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau saya melihat laborasi Torus itu cuma fenomena di pemasyarakatan. Karena banyak labora lain. Nah, masih banyak. Kalau tadi cuma beberapa, kita akan lihat akan terus berkembang. Yang beberapa aja sudah cukup panjang gitu kan? Gimana kalau semua diungkapkan gitu? Ya, jadi saya pikir ada hal yang perlu diperbaiki. Kemarin juga saya melihat Pak Menteri sudah punya upaya untuk turun ke lapangan. Di Pontianak. Tapi menurut saya itu bukan jalan yang terbaik. Karena sebaiknya Pak Menteri menyelesaikan masalah yang mendasar. Ya, hal-hal yang mendasar yang tadi saya pikir masalah pertama tadi overkapasitas itu. Iya. Kita tahu itu isu kapasitas, siapa saja Menteri Hukum dan HAM dia akan teriak overkapasitas. Betul. Dan itu kemudian menjadi alasan untuk meminta anggaran kepada DPR. Iya. Ya. Kenapa nggak disetujui Pak anggarannya? Oh, disetujui, cuma tidak mencukupi. Oh, tetap tidak mencukupi. Iya. Jadi dari menteri ke menteri selalu nomor satu overkapasitas. Tapi yang pertanyaan saya, terus apa jalan keluar yang harus diambil untuk mengantisipasi overkapasitas itu? Politik hukum pidana kita memang harusnya bergeser kepada prospek tidak lagi semua pidana kategorinya itu penjara. Karena penjara kita terbatas. Ini kan istilah lembaga pemasyarakatan. Artinya disiapkan kembali ke masyarakat atau memang dia sudah dimasyarakatkan dengan bentuk misalnya ada ikatan terikat untuk melakukan kerja pada masyarakat begitu kan? Betul sekali. Jadi semangat yang dibangun itu sebenarnya tergambar dalam rancangan Undang-Undang KUHP yang sekarang. Jadi ada double track system, ada standar ganda, yang satu dia akan menjalani pidana, tapi di lain sisi dia akan menjalankan rehabilitasi. Rehabilitasi. Ini komposisinya harus banyak yang dikembalikan ke masyarakat atau kalau kita lihat, begitu. Mas Dodi, kalau kita lihat lagi data di lapas, itu sebenarnya berapa sih yang jadi pengedar dan berapa jadi pengguna. Kita lihat isi di dalam. Saya pikir ada data yang keliru ketika 60% lebih isi penjara itu adalah pengedar atau bandar. Iya. Ya. Daripada isi. Menurut Anda? Menurut saya harusnya lebih banyak isinya. Apakah Mahkamah Agung atau pengadilan salah memutus semuanya jadi pengedar dan bandar? Ya, tapi Anda mengamini bahwa memang soal narkoba itu sudah berkembang biak di lapas begitu kan? Sudah. Malah jadi sentra operasi begitu kan dalam lapas kan? Betul. Tapi itu kemudian menjadi satu menurut saya itu satu kondisi yang dampak ya, akibat dari kebijakan. Nah, begini, Bapak-bapak berdua saya ingin tarik kepada kasus Labora. Dalam hal artinya Labora ini kan sebenarnya orang yang dipidana. Dia harus menjalani hukuman. Tapi kenapa Pak, fasilitas seorang terpidana itu hampir mirip dengan fasilitas seperti dia sedang liburan ke hotel bintang 5 begitu? Tadi saya sudah katakan, pertama ada dari 5 permasalahan itu diantara masalah SDM, SOP, ini internal petugas gitu kan, lapas. Jadi tadi dari over capacity, narkoba, SDM, terus menyangkut masalah sarana prasarana dan SOP-nya. Bayangkan saja, sarana prasarana udah nggak mencukupi. SDM itu gajinya udah bisa terbayang. Bagaimana mereka tidak mau lihat hal-hal yang bisa menarik. Bagaimana nggak silau ya? Sangat silau lah sudah. Belum lagi dari yang datang-datang. Dari yang datang saja bagaimana bisa memantau dengan baik pun juga udah antriannya udah bukan main. Kalau muat misalkan udah 600%, ngantri berapa jam pemeriksaan, berapa menit pemeriksaannya. Bagaimana mereka untuk datang? Nah, itu udah permasalahan. Artinya seorang jenis kayak Labora tadi yang mempunyai segala hal bisa menyilaukan banyak pihak lah. Nah, sipir-sipir ini tersentuh juga. Jadi nggak peduli mau Labora, mau Ayin, siapa saja selama punya akses bisa seperti itu gitu kan? Udah pasti. Kalau regulasi bisa nggak mengawal aparat kita SDM yang ada di dalam lapas? Ya, makanya yang mau saya sampaikan adalah pertama lakukanlah pembatasan tadi, overkapasitas tadi agar diturunkan dulu. Caranya Kerjasama Menko Polhukam, polisi, jaksa dan Mahkamah Agung untuk menggunakan pasal-pasal yang tidak berujung penjara. Kan ada kapasitas bisa. itu. Jadi memang mesti ada perubahan regulasi. Ya. Jadi di antara mungkin rehabilitasi, atau di antara lagi juga mungkin ganti dengan uang. Untuk pidana-pidana yang 1 tahun ke bawah 1 tahun ancaman, itu juga bisa digunakan. Sehingga tidak semuanya penjara. Apa-apa ngumpul semua di penjara. Semua masuk penjara. Akhirnya orang bilang sekolah penjara kejahatan. Tapi begini, ketika orang penuh akan ada hukum supply and demand. Ini suka disampaikan kami dalam diskusi. Supply and demand ketika semua orang sulit mendapatkan akses, Mas, maka orang yang punya duit akan maju paling depan karena dia akan mendapatkan akses utama itu. Jadi jangan heran nanti ada fasilitas segala macam. Satu, yang kedua, ini yang menurut saya perlu diperbaiki oleh Menteri Hukum dan HAM adalah menguatkan peran organisasi pengendali dan pengawas. Which is itu namanya Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah. Ini putus karena semua masalah di UPT. Kadifpas. Iya,
masalah di UPT itu selalu disalahkan kepada dirjen. Dirjen itu adalah otoritas pembuat kebijakan, bukan pelaksana Pengawasnya ada di divisi pemasyarakatan. Ini di daerah kan? Nah, ini Ini daerah otonom, bukan? yang seluruh kantor wilayah ada divisi. Oke. Dia punya peran pengendalian dan pengawasan untuk semua UPT pemasyarakatan. Beda daerah bisa beda kualitas SDM. Pasti. Pasti. Iya kan? Pasti. Kalau Tapi standar umum sama. harus sama. Standar umum sama karena artinya kita bicara penggajian SOP. sekolah SOP juga. Nah, satu hal yang paling mendasar, ini kan dari hulu sampai ke hilir cerita lapas ini. Mulai dari kejadian-kejadian mereka sampai akhirnya ketangkap, terus sampai dari di lapas, ya kan? Nah, proses seperti ini juga menyangkut SDM yang boleh dikatakan penggajian sangat minim. Betul. Nah, ini yang perlu kita benahi. Cuma permasalahannya kue kita, ini kue anggaran kita nggak cukup. Iya, untuk harus menyelesaikan dibagi itu juga semua. dengan kebutuhan lain begitu. Iya, misalkan di antaranya, misalkan kalau over capacity, coba dibikin rislah-rislah, gitu kan mungkin juga, ya pindah tempat dari tengah kota, pindah ke lebih jauh sedikit, gitu. Itu salah satu alternatif. Ya, Bisa atau lebih memperbesar. Wacana ambil satu pulau, ya kan? Di situ dipulaukan semua begitu, sehingga meminimalisir juga dampak sosialnya. Nggak usah dikomentari sekarang, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi.